mudah-mudahan panjang umur. Metik daun salam, metik cabai rawit. Yang jawab salam mudah-mudahan banyak duit. Kok kalau banyak duit aminnya kenceng ya? Kelihatan wajah-wajah nggak punya duit ini. Bismillah, alhamdulillah. Alladzi khassa Muhammadan bi asyrafil manasibi wal maratib. Ahmaduhu ala ma manaha minal mawahib. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'uthi ilal a'ajimi wal a'arib wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ulil manasibi wal maratib. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minuman atau makanan kalau jatuh ada yang pengen. Ini siapa yang pengen ya? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Amin apa Bu? Gua lagi baca doa nggak ada yang amin ya ini ya. Amin apa Pak? Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang kedua bukan doa PA. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, segenap para tokoh masyarakat, para asatiz, para sesepuh, wabil khusus yang saya muliakan al-mukarram Bapak Haji Wawan Suwasono, Ketua DKM sekaligus Ketua RW 016. Kita doain mudah-mudahan Pak RW sehat walafiat, panjang umurnya, dan juga mudah-mudahan Allah takdirkan jadi lurah di Kalimantan. Jauh, lalu ngapa udah amin aja lagi. Ustadz Abdul Salam, Ustadz Abdul Qahar, Ustadz Buang Fadilah, Ustadz Fakhruddin, Ustadz Qodirin, Ustadz Nur Faiz, Ustadzah Ambar, Majelis Taklim Al-Hidayah, Majelis Taklim Al-Ijtihad, Ketua RT 01 sampai RT 024 beserta tim sholawat yang kita sudah saksikan bersama. Mudah-mudahan kehadiran para guru-guru dan asatiz semua menjadi wasilah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbal. Dari tadi saya liatin bapak-bapak, ibu-ibu ngeliatin bandingin yang dipoto sama yang megang mic. Kok ya beda?
Beda apa sama, Bu? Gantengan yang dipoto apa gantengan yang lagi megang mic? Jahat lu. Yang namanya foto kadang-kadang suka nipu ya. Dilihat foto profil WA-nya cantik putih. Begitu diparanin hitam. Ini yang ada di foto abang saya. Saya adenya. Saya akui dia lebih ganteng. Dikit, saya banyakan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, karena waktu yang sudah pukul 22:25 niki sampun dalu nggih. Insya Allah kula boten panjang-panjang, pendek-pendek mawon nggih. Mergo nek panjang orang melebu ora enak. Mendingan pendek melebu kabeh. Ngerti apa kagak ini? Saya ceramah insya Allah nggak lama-lama Pak, nggak panjang-panjang Bu, nggak pendek aja. Karena mendingan pendek masuk daripada panjang nggak masuk. Betul apa betul? Betul apa betul? Pikirannya jangan kemana-mana. Ceramah ini cerah. Alhamdulillah saya dikasih kursi. Meskipun sekarang banyak anggota dewan yang lari dari kursinya. Saya kesini nggak minta kursi tapi dikasih kursi. Sekarang banyak anggota dewan yang kursinya pada hilang. Sebab apa? Karena ngomong tolol buat rakyatnya. Benar apa benar? Tapi rasa-rasanya saya masih muda. Dikasih kursi saya ceramah duduk begini persis kayak nganten sunat. Mendingan ceramah berdiri apa duduk, Bu? Ibu lebih suka yang berdiri apa yang duduk? Ya, gini nih ya. Habis dikasih kursi, kalau dikasih kan nggak minta kan kita kudu dudukin. Ya, kalau dikasih nggak minta didudukin. Kursi jangan dicari, kalau disiapin didudukin. Biar pahala panitia yang udah gotong. Insya malam hari ini kita sama memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini judulnya kealingan. Dengan Maulid kita ciptakan lingkungan yang berakhlakul karimah. Insya Allah, saya akan selesai ceramah saya jam 1. Kuat apa enggak? Kuat apa enggak? Iyalah, saya juga enggak kuat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau kita bicara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan cukup sejarah yang kita kupas malam hari ini meskipun sampai subuh. Karena beliau ceritanya nggak habis-habis. Begitu juga dengan pujian kepadanya. Senantiasa sejak sebelum ada di muka bumi ini sampai beliau hadir ke muka bumi,
sampai beliau meninggal dunia, seluruh makhluk hidup memuji Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Halo, mulai galak, lapar saya. Udah dikasih makan tadi ayam apa, pop ya, ayam bekakak apa ya? Hah? Maka kalau kita mau tahu tentang Nabi Muhammad, nanti guru-guru kita yang jelasin. Ada satu kitab namanya Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Di situ diterangkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi bahwa sosok baginda Nabi Muhammad mulai sejak bangun tidur sampai tidur lagi. Meskipun beliau ini adalah bashar, beliau adalah manusia, tapi ingat bahwa beliau basyarun lakan bashar. Manusia, tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Kenapa? Karena beliau adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jauh-jauh kita mencontoh akhlaknya. Dari yang keluar dari tubuhnya pun sudah berbeda. Ini kita manusia pada umumnya beludah, Nabi juga beludah. Tapi apa sama ludah Nabi dengan ludah kita? Jawabannya beda. Ludah Nabi yang sakit jadi baik. Begitu sahabat Qatadah matanya copot karena pulang dari peperangan, lalu beliau mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan ludah dan mengembalikan matanya, maka seperti sedia kala. Sallu ala Nabi. Coba kalau kita, Bang, Bu, Ibu kalau lagi jatuh diludahin sama laki ibu, bau apa wangi? Hah? Bapak kalau lagi punya luka diludahin sama istri bapak, bau apa wangi, Pak? Hah? Hah? Lu gak berani jawab, takut sama bini. Ini dari ludah saja. Belum lagi dari sifat dan akhlak serta kesehariannya. Nabi betul tidur, kita juga tidur. Tapi bedanya Nabi tidurnya sedikit, kalau kita dikit-dikit. Nabi makan, kita juga makan. Nabi makannya sedikit, kalau kita dikit-dikit. Itu udah dikasih konsumsi apa belum? Udah habis ya? Hah? Alhamdulillah. Maka kalau kita mau cerita kelahiran beliau, tadi di sini dibacanya Barzanji apa Dibai? Maulidnya apa tadi? Barzanji. Tuh ada di pasal yang ketiga. Wahtasatil awalimu minas sururi katsahumayyah. Ketika Nabi Muhammad lahir, maka seluruh alam semesta ikut menyambut. Bukan hanya keluarga beliau, bukan hanya orang sekitar di Mekah, bahkan cuaca dan penduduk langit, malaikat, serta binatang, tumbuhan, semua hayawan ikut bergembira dengan kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana tandanya mereka itu bergembira? Ketika Nabi Muhammad keluar ke muka bumi ini, seluruh malaikat menyambut. Subhanallah wa la ilaha
Wallahu akbar. Wala haula illa billah. Ini tanda-tandanya pun sudah ada bahkan sebelum beliau lahir. Wa utiyat fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah wa sammihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuh madu'u bah. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ketika kandungan Aminah, Bu, Ibu, kalau lagi ngandung sakit apa enggak? Sakit apa enggak? Suka mabok apa enggak? Kalau mabok, orang lagi hamil atau lagi ngandung itu seringkali nyeksa lakinya, Bang. Jam 2 malam minta es doger. Kadang-kadang minta duren padahal lagi nggak musim. Iya Pak, iya. Sebab mules di dalam perutnya ada bayi yang kalau makan dibagi 2. Betul Bu? Betul Bu? Tengkurap salah, miring salah, telentang salah. Tapi ini tidak berlaku buat seorang ibunda baginda Nabi Muhammad. Beliau rasakan enak, tenang, enteng, bahkan tidak ada mabok sama sekali di saat mengandung manusia terbaik. Di waktu usia kandungan sampai di 6 bulan, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Nabi Ibrahim datang dalam mimpinya Aminah dan berkata, innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Hai Aminah, engkau akan melahirkan manusia yang menjadi pimpinan seluruh alam semesta ini dan beri nama Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ini ngapa pada melotot aja Pak? Gue baru ini ceramah dipelototin ini. Lanjut apa enggak? Ya 3 orang doang yang jawab. Lanjut apa enggak? 11 orang doang. Lanjut apa enggak? Itu siapa yang jawab udah ya? Dan ini baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kelahirannya sudah menjadi tanda-tanda agung, tanda-tanda besar. Dan ini merupakan isyarat dari Allah. Karena manusia yang paling terbaik datang di akhir zaman menjadi penutup para nabi di antara nabi-nabi lainnya, yaitu Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli ala Sayyidina wa ashghil Allahumma Sayyidina Muhammad wa zalimin wa akhrijna min bainihim wa ala kaget. Ini yang salah suara saya apa mic-nya sih ya? Man shalla alaiya wahidah sallallahu biha alaihi asyra
Siapa orang yang bersolawat kepadaku, kata Nabi, satu saja, maka Allah akan membalas 10 kebaikan. Alhamdulillah. Ibu, Bu, berapa kali sehari bersolawat? Enggak kehitung. Bapak-bapak berapa kali sehari solawat? Enggak kehitung. Enggak kehitung. Itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, terlalu banyak. Tapi kemungkinan kedua yang lebih mungkin, karena enggak baca, jadi enggak ada hitungannya. Insya inilah amalan yang Masya Allah tabarakallah, kalau kita kerjakan, punya wudhu nggak punya wudhu, baca sholawat boleh, ria atau ikhlas baca sholawat boleh. Semua niat apapun yang kita niatkan saat kita baca sholawat, insya Allah sholawat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena ibadah yang satu ini dimulai dari Allah. Tidak ada perintah di dalam Al-Quran yang dimulai dengan Allah melakukan sendiri kecuali sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat. Apa artinya Allah bersolawat? Allah memberikan rahmat dan bahkan menjadikan Nabi Muhammad sebagai rahmat lil alamin. Seluruh alam itu mendapatkan rahmat dari Nabi kita Muhammad. Sallu ala nabi, sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik. Nabi Muhammad menjadi rahmat karena apa? Berhasil merubah wajah Arab. Ibu, orang Arab dulu nggak menghargai wanita. Wanita itu tidak diperlakukan manusiawi. Maka kita kenal Arab dulu namanya Arab jahiliyah. Mereka memperlakukan sesuai keinginan mereka. Bahkan banyak wanita yang dijual belikan di zaman dulu di Arab jahiliyah. Sekarang ada apa enggak? Halo, sekarang ada apa enggak? Dirubah sama Nabi Muhammad. Itu masa jahiliyah yang disebut minaz zulumati ilan nur. Nabi merubah masyarakat Arab yang tadinya tidak berperadaban menjadi manusia-manusia berperadaban, berakhlakul karimah. Maka Nabi Muhammad menata selama 23 tahun menjadi Rasul. Sallu ala nabi, sallu ala nabi. Itu namanya rahmat. Maka kita semua nanti insya Allah masuk surga dengan rahmat. Ya Rabbal alamin. Kita semua bakalan masuk surga yang muslim sampai akhir hayatnya. Ketika masih meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka dia dijamin masuk ke dalam surga. Cuman permasalahannya masuk surganya tanpa hisab atau di laundry dulu. Ini yang kita takutin. Nabi Muhammad nanti akan ada paling terdepan. Ana syafi'ul musaffa. Saya adalah orang yang akan memberikan syafaat terbesar kepada seluruh makhluk.
Dan Nabi Muhammad sebelum masuk ke dalam surga meminta sama Allah, ya Allah, aina ummati, aina ummati, aina ummati, di mana umatku ya Allah? Saya tidak mau masuk surga kalau umatku masuk surga. Sallu ala nabi, sallu ala nabi. Mudah-mudahan kita dapat syafaatnya. Rabbi bil Mustafa bal waghfir lana ma madaya wa karamihu wal habib turja syafa'atuhu likul ahwali muqtahami maulaya sal lim daiman ala habibika khairil khal. Pun para malaikat bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Apa maknanya para malaikat bersolawat? Mereka memintakan ampun kepada Allah karena Nabi Muhammad itu sudah diampunin dosanya dan gak punya dosa serta salah, karena Allah berfirman, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallah ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dan kita semua juga bersolawat untuk apa? Untuk menambahkan rasa cinta kita. Dahulu kala ada sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasul, mata sa'ah, kapan hari kiamat itu terjadi? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada orang itu, apa yang kau persiapan? Lu ngapain pakai nanya kiamat? Emang udah siap apa belum? Belum siap sih udah nanyain kiamat. Dan di Indonesia paling canggih, banyak orang memprediksi kiamat. Kiamatnya belum, orangnya sudah poit. Dulu ada mama apa namanya? Mama Oren apa mama Loren? Nah, prediksi akan terjadi kiamat. Nabi pun tidak tahu. Ketika sahabat ini ditanya, apa yang Anda persiapkan untuk hari kiamat? Apa jawabnya dia? Saya tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Saya hanya punya cinta. Lanjut Nabi menyambut, almar'u ma'aman ahad. Seseorang akan bersama yang dicintai. Mudah-mudahan kita akan bersama dengan Nabi Muhammad. Ya Rabbal Alamin. Maka kalau sejarah perjuangan, rintangan dakwah yang beliau lakukan selama 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, terutama di Mekah, beliau mengalami rintangan yang amat sangat dahsyat sehingga harus keluar dari negeri Mekah. Nabi Muhammad dakwah sirriyah, ngajak orang menyembah Allah secara tersembunyi-sembunyi, secara diam-diam, yang kemudian diintimidasi, bahkan diancam untuk dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy, termasuk pamannya Abu Lahab. Paman musuhin ponakan, ada apa enggak? Halo, paman musuhin ponakan, ada apa enggak? Itu namanya paman Abu Lahab. Dia musuhin Nabi Muhammad, berencana dengan Abu Jahal, dengan para dedengkot kafir Quraisy saat itu. Ini nggak bisa dibiarin. Muhammad pengikutnya makin banyak,
Kalau kita diemin nanti akan mengancam kepemimpinan kita. Bukan cuman kepemimpinan kita yang terancam, ekonomi juga terancam. Sejak dulu pejabat kalau nggak bener takut kursinya diturunin. Betul. Sejak dulu pejabat, para pemimpin kalau jalannya nggak benar pasti takut kalau kursinya hilang. Sekarang kita lihat banyak pejabat yang ngeluh, yang joget, yang ngomong apa itu Bu? Tolol. Tahu tolol Ibu? Tahu nggak? Dongo. Tahu dongo Pak? Goblok. Tahu goblok? PA. Tahu PA? Minum es ditiup. Harusnya makan bakso ditiup karena panas. Ini es juga kalau dingin kan ngebul. Ditiup, tuh orang PA namanya. Akhirnya klarifikasi ngomong ngaco. Yang satu lagi ngomong jauh macet dari Bintaro. Wa ilaha illallah. Pejabat kalau sudah nggak benar mudah diturunin rakyat. Karena kekuasaan sejati di atas penguasa masih ada yang maha berkuasa. Betul. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Ini Abu Lahab dengan Abu Jahal pun takut. Akhirnya mereka rapat. Apa rapatnya? Ini Muhammad harus diusir. Kalau nggak diusir, dia akan mengancam daripada kepemimpinan kita, usaha kita. Maka biar kabur dia, harus keluar. Jangan sampai nginjek tanah Mekah lagi. Dibikin sayembara. Siapa yang berani membunuh Nabi Muhammad, hadiahnya 5 miliar. 100 ekor unta. Jadi dulu sudah ada pembunuh bayaran. Sama kayak KM 50. Sejak dulu sudah ada. Tetapi Allah akan lindungin intan surullah yang surukum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah yang akan menolong agama kalian. Akhirnya Nabi Muhammad meskipun dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy, selamat dari kejaran mereka yang akhirnya sampai ke negeri Yasrib dengan sambutan orang-orang Ansor yang di saat itu sedang rindu menunggu kedatangan Nabi Muhammad. Seraya mereka berkata, Tolal min zani wajabash mada'a lillah ida ayyuhal ba'usufina jita amril muta jita syarrafatal madina marhaban ya khaira da. Mereka nunggu girang bahagia. Kenapa? Karena kedatangan manusia yang selama ini jadi bahan cerita saja. Begitulah seni kehidupan Bu. Kadang-kadang ada orang yang jadi saudara kita nggak terasa saudara. Betul. Ada orang yang bukan saudara kita terasa saudara. Betul. Kadang-kadang teman terasa saudara, saudara terasa musuh. Kadang-kadang orang dekat tidak mendukung, orang jauh justru malah yang mendukung. Kadang-kadang orang di sekitar kita benci dengan kita, tapi yakinlah bahwa di sana ada orang juga yang senang dan mencintai kita. Orang kalau sudah benci,
Orang kalau sudah nggak suka yang kita kerjain, kadang-kadang di matanya udah salah aja. Betul apa betul? Betul apa betul? Begitu kata pepatah Arab, wa ainur ridha an kulli aibin kalilah kama anna ainas sukhti tubdil masawi. Mata yang cinta akan selalu mandang indah kepada yang dicintai. Tetapi mata yang benci akan selalu memandang salah kepada yang dibenci. Betul. Begini kehidupan Nabi Muhammad harus mengalami rasa sulit di Mekah, yang sehingga harus keluar dari Mekah, hijrah ke Madinah. Tetapi sampai di Madinah, beliau justru malah dicintai oleh masyarakat Madinah yang sudah menyambut, menunggu lama, yang akhirnya Nabi Muhammad berdakwah di Madinah sampai berhasil. Dua tanah haram ini, yaitu Mekah dan Madinah, akhirnya menemukan kejayaan. Alhamdulillah. Ini bukti bahwasanya perjuangan tidak bim salabim, tidak ujuk-ujuk. Ngerti apa enggak ujuk-ujuk? Tidak serta-merta seperti mudahnya membolak-balikkan tangan, tetapi harus meneteskan air mata, terpukulnya perasaan, sampai bahkan tersiksanya tenaga demi kita meraih kemenangan. Ketika hidup itu penuh dengan perjuangan, yang akhirnya kita akan temukan kemenangan. Disitulah keindahan, dan kita akan lebih yakin bahwa Allah yang mengatur dan mentakdirkan kehidupan ini akan memberikan yang terbaik buat kita. Insya. Nah, karena waktu sudah jam 11, tadi saya dibisikin sampai jam 11, dan ada tanya jawab gitu ya? Mana ya? Tanya jawab. Oke. Buat door prize, katanya door prize dapat kupon umroh. Kupon doang mau? Baik, alhamdulillah. Ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bersilahkan. Bagi Bapak-bapak dahulu, satu pertanyaan boleh, Bapak, jika ada pertanyaan. Baik, nanti Ibu-ibu siap satu pertanyaan. Apa boleh? Di luar tema boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Untung dari Majlis Nurul Iman. Pak Kiai, saya mau nanya. Saya sering baca di Al-Quran, itu ada kata-kata inna nahnu, sesungguhnya kami. Saya ingin penjelasan dari Pak Kiai. Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari ibu-ibu silakan. Silakan yang mau bertanya, silakan acung tangan ibu. Sebelah sana, mau bertanya ibu? Belum. Ibu-ibu belum ada yang bertanya. Nggak nyesel ya. Ada hadiahnya loh bagi yang nanya juga. Oh, Mama Ayu, silakan Mama Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada pertanyaan tanya jawab tentang masalah Nabi Muhammad punya istri berapa ya? 11 katanya gitu ya. Itu gimana cara memperlakukannya ya Pak Ustadz? Begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, di Al-Quran ada ayat inna nahnu, contohnya di surah Al-Hijr ayat 9, inna nahnu
nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allahnya lembek banget. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaga Al-Quran. Maka apa yang dimaksud inna nahnu, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Jalalain, ini namanya litta'zim, untuk membesarkan Allah. Contoh begini, Bapak-bapak sekalian, kami ini dari panitia. Nah, kalau saya ngomong kami, maka ini jauh lebih sopan dan lebih banyak kekuatannya, gitu. Bukan berarti Allahnya banyak. Ini menunjukkan bahwa Allah itu maha agung atau maha besar. Dua, apa maksud inna nahnu? Karena di situ ada andil daripada manusia. Allah turunkan Al-Quran dan Allah yang jamin Al-Quran ini dijaga. Maka Allah ciptakanlah manusia-manusia penghafal Quran. Ada manusia ikhtiar ngafal Quran, dimudahkan oleh Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dimudahkan oleh Allah untuk menghafal Al-Quran, maka itulah namanya bersama. Manusianya ikhtiar menghafal, Allahnya yang jamin jaga Al-Quran. Itu namanya nahnu. Contoh ayat lain, wa min surah Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqalakum anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Beda antara ja'ala dengan khalaqa. Kalau khalaqa itu adalah hak prerogatif Allah. Hanya Allah yang bisa, yang lain nggak bisa. Tapi kalau ja'ala, nah, maka jodoh itu hak prerogatif Allah. Siapa boleh berkenalan dengan siapa, tapi siapa tidak akan tahu berjodoh dengan siapa. Betul. Kadang-kadang ada yang udah kenalan 10 tahun, itu kenalan apa kredit. Tetapi jodohnya sama yang lain. Dipikir jodohnya jauh, ternyata dekat. Tapi kalau ja'ala bainakum mawaddata warahmah, untuk membangun rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang, maka perlu ada ikhtiar. Suami kalau lagi marah, istrinya sabar. Istri kalau lagi marah, suaminya sabar. Itu namanya ja'ala. Begitu juga dengan inna nahnu, atau kalimat inna segala domir, seperti juga ayat inna anzalna, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran. Allah yang nurunkan, tapi Allah kirim malaikat Jibril untuk mengantarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan kedua, paling asik nih pertanyaan. Kalau tadi pertanyaan serius, ini pertanyaan istri Nabi berapa? Bapak, halo, masih hidup? Istri sampean piro? Dua. Hah? Satu yang ketahuan katanya tuh. Pak, bojone sampean piro, Pak? Pinten setunggal? Setunggal mawon. Aleh, sing genah sing ngendi? Istri Nabi berapa? Dalam riwayat ada yang meriwayatkan 11. Ada yang meriwayatkan 13. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya? Cara apa ini maksudnya? Nafkah batin gitu maksudnya. Bu, Ibu. Bu.
Allah berikan kekuatan kepada Nabi Muhammad seperti 40 orang kuat. Beneran ini. Satu orang yang paling kuat misalnya di antara kita. Siapa yang paling kuat nih kalau kita kenal? Di Indonesia siapa paling kuat badannya? Hah? Aderai. Itu kekuatannya satu doang, satu. Dan itu kalau aderai dikumpulin jadi 40 orang, itu kekuatan Nabi Muhammad. Tapi ada yang Muhammad secara fisik, yaitu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman istrinya 1000. Saya nggak kepikiran kapan pakai kolornya. Baik. Ibu cukup, Bu? Cukup, baik. Tadi yang 2 bertanya insya Allah dapat hadiah juga. Sekarang ada pertanyaan dari Ustadz, 1 pertanyaan dari Ustadz. Pertanyaan dari saya. Berapa nomor rekening saya? Ada yang tahu saya kasih nih sama saya nih. Panitia tahu? Ya, pertanyaan dari saya. Siapa istri Nabi yang nomor 2? Nomor 2. Oh, nomor 1 kan tahu semua, Khadijah. Nomor 2. Ayo yang lain. Si Ada Bapak yang itu udah tahu nih. Jawabannya udah tahu. Nah, Ibu. Sauda, betul. Siapa yang jawab tadi, Ibu? Siapa yang Ustaz? Ini ibu yang ini yang nanya. Oh, yang bertanya yang jawab. Masya Allah, dapat hadiah lagi Ustaz. Dapat hadiah dia. Dapat hadiah lagi. Ibu udah tanya sama menjawab ya, Bu. Dapat hadiahnya 2 nih, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih. Bapak tadi yang juga bertanya ya, Pak. Nah, dapat hadiah lagi, Pak. Dari sponsor. Terima kasih sponsor. Alhamdulillah. 2 kali beliau nih dapat hadiah. Masya Allah. Ini yang nanya nggak dapat hadiah juga yang nanya nih. Yang nanya, Pak, dapat hadiah nggak? Cukup. Ya, tadi MC bilang saya suruh baca doa doang. Perasaan saya dikabarin hanya suruh ceramah. Ini tugasnya nambah, jadi baca doa juga. Berarti saya pulang bawa 2 amal. Udah jawab amplop aja, heran gua. Gua mau jawab amal, amplop lagi, pikirin udah amplop aja. Amplop mah nggak pernah saya pikirin, gua nggak. Isinya saya nggak pikirin, biar panitia yang mikirin. Masa saya yang mikirin? Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga tahun ini kita bisa mimpi ketemu Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah. Bisirril Fatihah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa biman unzilat alaihil Fatihah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhum, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, la syaqiyya wa la mahruma. Allahumma ighfir ummata Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma astur ummata Muhammad, Allahumma jbur ummata Muhammad, Allahumma shfi ummata Muhammad, Allahumma rfa' ummata Muhammad, Allahumma qdi hawaija ummati Muhammad bijahi sayyidina wa maulana Muhammad. Ya Allah ya Qarib, Ya Allah ya Mujib, tawassalna ilaika bil Habib, iqdi hajatina qarib. Allahumma rzuqna ru'yata habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil manam
Allahumma rzuqna ru'yata habibina Muhammadin fil manam. Allahumma rzuqna ru'yata habibina Muhammadin fil manam. Allahumma ballighna ziyaratahu wa ballighna ziyarah Makkah wal Madinah li adai faridatil hajj wal umrah bi kulli suhula ya ajwadal ajwadin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir, ikan itik dimakan tikus. Kalau ada plastik boleh tikusnya jatuh dari loteng. Kalau udah dibungkus berarti di teng. Saya undur pamit, mohon izin panitia beserta para jamaah, karena dari sini saya mau lanjut ke Pandeglang. Besok siang saya harus udah di Kerawang, sorenya saya di Sukabumi, terus malamnya saya ke Bogor. Itu juga kalau ada yang ngundang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.